Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Intan Juwita, mahasiswi Politeknik STT Bandung, angkatan 2019, jurusan Kimia Tekstil, NPM 19420066 dari grup 2 K3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia zat warna. Adapun kimia zat warna yang akan saya jelaskan merupakan salah satu zat warna alam. Referensi-referensi yang saya dapatkan untuk menjelaskan zat warna alam ini merupakan sumber dari jurnal, penelitian, maupun praktikum. Zat warna alam yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kayu nangka. Apa sih kayu nangka itu? Kayu nangka mempunyai nama latin Artocarpus heterophyllus Lam. Mengandung flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam. Flavonoid, saponin, tanin, antosianin merupakan golongan zat warna ekstraktif kayu. Flavonoid merupakan senyawa yang menyebabkan kayu berwarna merah, kuning, coklat, atau biru. Menurut Heine 1987 menyebutkan bahwa kayu dari tumbuhan nangka mengandung zat warna kuning yang disebut dengan morin. Apa sih morin itu? Morin merupakan senyawa yang dapat memberikan warna kuning pada ekstrak kayu nangka. Adapun struktur molekul morin dapat dilihat pada layar. Lalu, morin yang terkandung pada kayu nangka ini digunakan untuk apa? Salah satunya yaitu pewarnaan pada serat. Serat apa saja? Salah satunya serat selulosa. Di sini saya ambil contoh serat kapas. Selama proses pewarnaan, serat kapas akan terendam pada larutan ekstrak kayu nangka dan mengalami penggelembungan atau swelling, sehingga pori serat akan terbuka dan tanin atau morin akan masuk ke dalam serat. Maka terjadilah pewarnaan. Tanin atau morin yang telah masuk dan terabsorpsi akan diikat oleh gugus reaktif pada serat selulosa, yaitu gugus OH atau hidroksil. Ikatan apa yang terjadi antara struktur molekul morin dengan struktur serat selulosa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terbentuk antara selulosa atau serat kapas dengan morin menyebabkan tanin atau morin yang telah terikat dengan serat kapas tidak mudah untuk keluar kembali dari serat saat dilakukan pencucian. Berikut gambar tentang proses pembentukan ikatan hidrogen antara serat selulosa dengan morin. Pada salah satu sumber penelitian mengatakan bahwa kemungkinan besar zat warna alami kayu nangka termasuk ke dalam zat warna asam. Sehingga pada hasil pencelupan zat warna kayu nangka pada serat nilon, nilai ketuaan warnanya lebih tinggi dibandingkan dengan bahan lain yang dicelup dengan kondisi pencelupan yang sama. Hal ini sesuai dengan sifat zat warna asam yang mempunyai afinitas terhadap serat nilon. Adapun pada pencelupan nilon, zat warna asam itu bisa terbentuk ikatan elektrokovalen atau ionik. Proses-proses apa saja sih yang dilakukan untuk mengerjakan pewarnaan pada serat selulosa dan serat sintetik tersebut? Saya melakukan praktikum kimia zat warna dengan melakukan proses ekstraksi, pencelupan, dan evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi? Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua cairan tidak larut yang berbeda, umumnya air dan pelarut organik lainnya. Atau definisi ekstraksi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang dicampur dengan senyawa lain atau senyawa yang tidak diinginkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Kemudian setelah didapatkan larutan ekstraksi dari kayu nangka ini, dilakukanlah pencelupan terhadap serat selulosa. Serat selulosa yang digunakan pada praktikum yang saya kerjakan adalah rayon dan serat sintetik. Serat sintetik yang digunakan pada praktikum yang saya kerjakan adalah serat polyester nilon. Adapun evaluasi yang dikerjakan adalah evaluasi warna dan evaluasi tahan gosok pada hasil pencelupan. Pada ekstraksi kayu nangka, kelarutan morin pada larutan ekstrak akan semakin besar dengan bertambahnya temperatur ekstrak karena akan melarutkan lebih banyak morin dari serbuk kayu nangka. Jadi, semakin lama waktu ekstraksi pada suhu panas, hasil warna larutan ekstraksinya lebih pekat.
tapi jumlah larutannya lebih sedikit karena waktunya lama. Sedangkan warna larutan ekstraksi pada waktu yang lebih sedikit warnanya tidak terlalu pekat, namun larutannya lebih banyak. Kemudian, larutan ekstraksi kayu nangka ini diaplikasikan kepada pencelupan serat selulosa dan serat sintetik. Adapun hasil pencelupan pada kain rayon dan polyester nilon yang menggunakan ekstraksi pertama, warna yang dihasilkan adalah kuning kecoklatan untuk rayon. Warnanya tidak terlalu mencolok atau pekat karena larutan ekstraksi yang dihasilkan kayu nangka pun pada variasi pertama tidak terlalu pekat. Dan warna kuning keemasan untuk polyester nilon, hasilnya pun sama, tidak terlalu mencolok atau tidak pekat. Kemudian, hasil ekstraksi kedua larutan zat nangka diaplikasikan terhadap pencelupan serat selulosa dan serat sintetik. Pada hasil pencelupan kain rayon dan polyester nilon yang menggunakan ekstraksi kedua, warna yang dihasilkan adalah kuning kecoklatan untuk rayon dengan warnanya lebih mencolok dan pekat dibandingkan dengan hasil pencelupan ekstraksi pertama ekstrak kayu nangka. Dan warna kuning keemasan untuk polyester nilon. Warnanya pun lebih pekat dan mencolok dibandingkan dengan hasil pewarnaan dengan ekstraksi pertama. Berikut ini saya tampilkan salah satu contoh sampel hasil pewarnaan dengan ekstrak kayu nangka variasi ekstraksi 1 dan ekstraksi 2 pada serat selulosa rayon dan pada serat sintetik polyester nilon. Terdapat perbedaan dari kedua serat tersebut baik pada ekstraksi 1 maupun pada ekstraksi kedua. Mana terlihat bahwa hasil pencelupan dengan ekstraksi kedua larutan ekstrak kayu nangka lebih tua dibandingkan dengan hasil pencelupan dengan ekstraksi ke-1. Karena pada variasi yang saya gunakan, ekstraksi pertama yaitu 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius, yang kedua yaitu 60 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Selain ekstraksi, lalu apa aja sih yang mempengaruhi pencelupan ini? Yang kedua yaitu pemordanan. Adanya garam-garam logam tawas yang digunakan dalam proses mordan akan dapat membantu terjadinya ikatan antara morin dengan serat sehingga morin yang terikat jumlahnya lebih banyak dalam serat. Menurut Gordon and Gregory pada tahun 1983 menjelaskan bahwa mordan dapat mengikat senyawa kompleks dengan ukuran yang lebih besar dan berikatan dengan serat. Pencelupan dengan menggunakan mordan tawas menghasilkan warna kuning tua. Pengujian ketahanan luntur warna terhadap gosokan kering dan basahnya pun baik, yaitu 5, yang artinya sangat baik. Diperolehnya nilai ketahanan gosok yang sangat baik disebabkan morin yang terkandung dalam larutan ekstrak kayu nangka telah berikatan dengan serat sehingga sulit untuk lepas atau keluar lagi dari dalam serat, walaupun dilakukan gosokan secara mekanik pada permukaan kain atau serat. Proses mordan yang dilakukan dengan tawas tidak akan merubah warna pada hasil pencelupan karena tawas merupakan senyawa yang tidak berwarna sehingga hasil fiksasi dengan tawas hanya menguatkan warna dari hasil pencelupan sebelumnya. Agar lebih jelasnya, saya akan menampilkan salah satu sampel hasil uji praktikum yang saya kerjakan, di mana terdapat perbedaan warna antara non-mordan dan dengan menggunakan mordan. Serat yang dilakukan pemordanan terlihat lebih kuat warnanya dibandingkan dengan serat yang tidak menggunakan mordan, baik itu rayon maupun polyester nilon. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.